Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama gue Dionis di MotoGP 24 untuk karir episode ke-41. Oke, hari ini kita bakal balapan di seri home race kita, yaitu di sirkuit Mandalika, Indonesia. Di klasemen, Martin masih menjadi top leader. Ini yang kedua, Asep ketiga, dan Pecco Viñales di 5 besar. Sementara itu, Marc Marquez di tempat ke-7 dengan jarak 172 poin atas Jorge Martin. Di India kemarin main race-nya Asep meraih kemenangan. Apakah kemenangan tersebut bakal berlanjut di seri Mandalika? Ya semoga saja, karena hari ini kita menggunakan helm spesial GP Mandalika yang gue kasih tema semangat api membara untuk race kita di sini. Semoga aja dengan livery helm spesial ini bisa ngebawa kemenangan untuk Asep Surasep di home race Indonesia GP. Oke, langsung aja menuju ke sesi kualifikasi. Good morning everyone, we're back on the air as we await the start of the second MotoGP qualifying session. Oke, sesi kualifikasi kedua berlangsung di mana Fabio Quartararo, Asep Surasep berhasil lolos di sesi Kyoto, dan kini di cuaca yang sangat terik sekali di Mandalika Circuit, akhirnya Asep Surasep setelah ngelakuin 2 kali putaran dengan kompon double medium, kita bisa mendapatkan pole position di Mandalika GP dan menggeser Jorge Martin dengan selisih 0,319 untuk posisi pertama. Tapi lagi dan lagi, duo Prima Pramag Racing masih cukup mendominasi. Dan di sprint race mode kali ini kita bakal balapan di cuaca yang sangat panas sekali. Suhu treknya 48 derajat Celcius, dan gue bakal paksa soft dan soft karena balapannya nggak lama, jadi soft dan soft gue rasa bakal optimal di balapan kali ini. Dan sekarang langsung saja kita mulai sprint race Mandalika GP. It's on the way dan menuju first corner. Let's see apakah Jorge Martin ini ya Bastian ini akan melancarkan serangan di tikungan pertama kepada Asep Surasep, dan ternyata tidak ada sama sekali. Dan guys, misal kalian teliti, ini ada sedikit perbedaan ya. Ini sorotan cahaya di sesi sprint dan juga di sesi kualifikasi tadi. Yang gue perhatikan di sesi kualifikasi tadi itu sorotan cahaya agak berada tepat di tengah kita atau di atas kita pas. Sedangkan di sesi sprint kali ini itu cuacanya atau mataharinya itu nyorotnya agak sedikit udah mulai turun ke samping. Berasa kayak ini balapan sprint di jam 4 sore. Jadi gue rasa ini fitur yang tidak diinformasikan untuk gamenya, tapi kita bisa rasakan dan ini bener-bener lebih realistis. Seperti waktu kita kemarin ngetes di balapan Moto E, itu karena balapan Moto E yang aslinya emang digelar di sore hari banget. Makanya kemarin itu waktu kita balapan di Asan, memang kondisi cuacanya itu bener-bener kayak lagi senja banget, nyesuaiin sama real time-nya ketika mereka lagi balapan. Dan sekarang guys, masuki last sektor, tikungan ke 16 menuju turn ke-17. Last sektor Mandalika, tikungan 15-16 adalah tikungan paling sulit di trek ini. Untung saja kali ini di Mandalika cuacanya berlangsung dengan kondisi terang benderang, tidak ada hujan sama sekali, meskipun suhu treknya mencapai angka di 48 derajat Celcius. Jorge Martin masih di belakang kita dengan gap 1,2 detik. Francesco Bagnaia di posisi ketiga, Enea keempat. Dan guys, what happened dengan Jorge Martin? Baru saja Jorge Martin mendapatkan peringatan dengan dia baru saja membuat sebuah track limit. Apakah dia melebar atau mungkin dia memotong jalur? Nanti gue bakal tunjukin di replay kameranya. Tapi yang jelas saat ini Surasep sudah memperlebar gap dengan Jorge Martin dengan jarak 1,1. Tikungan 10 di klasemen saat ini kita memiliki jarak 47 poin dengan Jorge Martin. Dan sebenarnya ini merupakan balapan terakhir kita di 4 race terakhir untuk misi mengalahkan Enea Bastian ini di klasemen guys. Tapi ternyata hingga sekarang ini kita masih belum bisa menunjukkan hasil yang positif. Dan tentu saja Enea masih berpeluang menangi misi kita hari ini. Jadi kayak Enea gagal kita kalahkan di 4 race kita ini. Jadi makanya aku rasa
kayaknya bakal sulit buat ngenaklukin duo Pramac di akhir musim ini. Tapi semoga aja ada kesempatan, ada titik balik yang ngebuat Yamaha YZR M1 bisa powerful lagi. Oke guys, main straight lap ketiga kita masuki atau final lap. Asep Surasep menjadi fastest lap of the race di lap sebelumnya. Keep focus, keep fighting. Memasuki tikungan kedua. Oh, Marc Marquez terjatuh. Sangat disayangkan, Marc Marquez yang sudah mengisi posisi keempat di lap terakhir di first corner mengalami sebuah insiden dan terpaksa dia harus terjatuh. Sehingga sekarang Marc Marquez terpaksa juga untuk out of the race atau gagal melanjutkan balapan hingga menyentuh garis finish. Kalau mungkin ini Marquez yang di MotoGP asli, mungkin saja Marquez akan terus tetap balapan meskipun kondisi motor sudah sangatlah parah sekali. Intinya kalau Marquez, dia kalau misalkan motornya masih bisa dipakai balapan, ya udah dia bakal balapan dengan kondisi motor rusak sekalipun, yang penting bisa finish. Karena emang tipikal dari Marquez itu dia sangat menjunjung tinggi atau menghormati sekali sponsor dari timnya. Jadi harus selalu balapan, kesorot kamera dan akhirnya bisa finish. Itu benar-benar profesional banget. Tapi ya tergantung motornya masih bisa dipakai atau enggak cuy. Dan sekarang di last sector turn ke-16. Hati-hati, oke, hairpin corner menuju tikungan terakhir. Dan kini sprint race Mandalika Grand Prix, Yamaha YZR M1 menang telak di sprint kali ini. Paul berhasil meraih posisi pertama, sprint posisi pertama. Apakah di main race-nya bakal berlanjut? Oke, ACP ke Jorge Martin di 3 besar, Enea keempat, Marco Bezzecchi kelima, Binder, Quartararo, Miller, Ligia, Augusto, Rins, Vinales melengkapi 12 besar. Dan di urutan paling akhir ada Marc Marquez yang out of the race dan Luca Marini berhasil menjadi fastest lap. Tapi percuma karena dia nggak bisa fight di barisan depan. Oke, di klasemen nggak ada perubahan di 9 besar. Fabio Quartararo, Rodriguez dan Marco Bezzecchi di posisi ke-10. Dan di klasemen tim Let's See nggak ada perubahan di 5 besar dan klasemen berikut juga ada sama, nggak ada perubahan. Jadi ya oke lah, langsung aja kita ngelakuin selebrasi podium di Mandalika GP. Akhirnya guys ya, kita kayaknya udah mulai kembali bisa bangkit di barisan depan, tepatnya mau memasuki seri benua Asia. Ya harapannya nih di seri Asia ini kita bisa lebih tampil optimal lagi ketimbang seri-seri Eropa sebelumnya. Dan sekarang di main race-nya cuaca variabel, pertanda akan ada perubahan cuaca. Ya semoga saja perubahan cuacanya itu tidak dari mendung ke hujan, melainkan dari mendung ke terang benerang. Karena nggak semua variabel itu balapannya berujung hujan. Dan benar saja di atas pojok kiri itu ada notifikasi atau ada HUD yang menginformasikan balapannya bakal variabel dari mendung ke cuaca terang. Ini alhamdulillah banget. Dan jangan lupa kita bakal menggunakan kompon ban depan soft, belakang gue bakal pakai apa ya, gerasa medium udah paling pas nih. Oke, semoga saja bisa membuat motor kita lebih powerful di balapan kali ini. Oke guys, langsung saja kita mulai home race kita di Indonesian GP. Let's go. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Mandalika Circuit Indonesian Grand Prix. It's on the way menuju turn 1 dan sepertinya Jorge Martin datang dari sebelah kanan kita di turn 1. Dia mendefend, kita ambil kembali di exit corner, namun masih belum bisa. Kemudian tikungan kedua, tikungan ketiga, Jorge Martin dia melebar, dia membuat celah sehingga Asep bisa masuk dan mendapatkan posisi pertama saat ini di sektor 2 awal. Dan Surasep take the lead menjadi race leader kembali. Sepertinya Surasep di main race kali ini akan kembali meraih kemenangan dan berasa kita bakal membabat habis semua sesi di Mandalika GP. Q1, Q2, sprint, dan sekarang semoga saja di main race-nya. Oke, tikungan 11. Jorge Martin, Enea Bastianini, kombinasi duo Pramac Racing dengan Desmo GP 24 menunjukkan hasil yang sangat positif sekali daripada tim Factory, yakni Francesco dan juga Fabio. Oke guys,
Dan ini bisa kalian perhatikan di leaderboardnya ada sosok teammate kita, yaitu Alex Rins, yang akhirnya dia bisa kembali bangkit dan sekarang di posisi ke-7. Ini luar biasa sekali. Kita doakan semoga Alex Rins bisa bekerja laju dari Asep. Dan sekarang Jorge Martin dengan Ducati Power, dia berusaha mencoba untuk mengovertaking Asep di top speed, namun di pengereman skill kita masih bisa untuk kita gunakan menahan serangan dari Jorge Martin. Cukup melebar kembali di tikungan ketiga, masih berusaha keras step by step. YZRM1 kita paksakan, kita dorong terus hingga mencapai sebuah limit yang membuat kita di posisi pertama secara terus menerus. Oke, tren ke-8, tren ke-9 right hard device on, menuju tren ke-10 kita mencoba hard braking. Cantik sekali, tidak melebar. Tunggangan YZRM1 sangat-sangat tidak kita sangka-sangka di race kali ini akan menjadi sangat overpower sekali. Bayangkan jika Alex Rins bisa mendapatkan performa seperti ini, pasti dia juga bakal bisa bersaing di barisan depan. Tapi bener loh, sekarang ini Yamaha cukup unggul karena misal kita lihat kepada performanya si Alex Rins, dia sekarang di tempat ke-7, yang berarti memang di Mandalika ini performa Yamaha bisa dibilang cukup unggul daripada Desmos edisi. Oke guys, saat ini last corner, lap kedua segera usai. Menuju lap ketiga, masuki lurusan utama. Dan sekarang gap kita dengan Jorge Martin 0,9, dan luar biasanya Asep Surasep barusan menjadi pembalap tercepat di lap kedua dan fastest lap masih kita pegang. Oke, tikungan 3, tikungan 4. MotoGP Steward Jorge Martin lagi dan lagi. Apakah dia melakukan suatu hal yang sama, yaitu nge-shortcut di tikungan ketiga? Mungkin saja, tapi yang jelas saat ini kita fokus kepada gaya berkendara Surasep yang sudah mulai meninggalkan, memperlebar gap yang sangat jauh dengan Jorge Martin. Saat ini 6 gap dengan si Jorge Martin. Oke, di kelas sama kita masih di posisi 3 dengan jarak 40 poin dengan Jorge Martin. Sementara itu Enea Bastian ini masih di posisi kedua dengan jarak 31 poin, yang berarti kita butuh 10 poin agar bisa mengalahkan Enea Bastian ini di misi kita kali ini. Di 4 race untuk mengalahkan Enea di klasemen. Dan guys, yellow flag berkibar, seseorang terjatuh di lap ketiga. Siapa yang crash, dan ternyata Jack tidak mengalami sebuah insiden dan dia crash. Sangat disayangkan. Red Bull KTM Factory kehilangan salah seorang pembalapnya di race Mandalika. Kembali di lintasan, last corner, exit, RHD on. Lap keempat kita masuki dan Surasep masih memegang fastest lap of the race lap sebelumnya. Pecco Bagnaia menggeser Jorge Martin. Dan sekarang Pecco menempati tempat kedua. Kita cukup melebar kembali ke racing line. Tikungan 3, hati-hati, Q-Focus Q-Fighting. Dan sekarang hingga sekarang langit di Mandalika masih belum berubah. Masih dalam kondisi yang sangat gelap sekali, namun tidak ada potensi untuk turunnya hujan. Dan sekarang Enea Bastian ini mendapatkan sebuah peringatan akibat melewati area track limit. Dan lagi-lagi Oke Acosta peringatan track limit kembali. 1,5 lap lagi, Mandalika GP akan segera usai. Apakah Asep mampu menahan laju dari Pecco Bagnaia dan terus menstabilkan kecepatannya agar bisa menang di sini? Semoga saja guys. Oke, tikungan ke 13. Sekarang 14, high speed corner, soft medium benar-benar masih cukup sekali, dan ini bisa ngebikin kita powerful banget. Gue paling seneng kalau balapan tapi ban kita benar-benar bisa tergunakan dengan sangat maksimal. Terbukti dengan tidak adanya warna biru di indikator suhu ban kita, yang berarti semua ban dalam kondisi hangat dan juga dalam kondisi yang sangat optimal untuk kita pakai di setiap tikungan, dan pasti bakal ngegigit banget di aspal cuy.
Oke, first corner guys, lap terakhir Mandalika GP. Bersiap-siaplah, YZR-M1 akan segera meraih kemenangan lagi di sini. Oke, turn 3, turn keempat, exit kembali. Astaga, kita malah ngelewatin area track limit dan lagi-lagi 2 kali track limit. Tidak masalah, yang penting tidak sampai nge-shortcut alias motong jalur. Menuju turn ke-10, here we go, RHD on. Kita hard braking di sini. Entry corner perlahan masuk, stay in the line. Dapetin apex-nya, kemudian exit kembali. Tikungan ke-11. Setengah lap lagi akan segera usai. Sedikit lagi race Mandalika akan segera usai. Dan oh my god, sebuah kejadian terjadi di belakang, yang mana Enea Bastian ini terjatuh di tikungan ke-11, yang berarti saat ini di klasemen ada peluang bagi Asep untuk mengalahkan Enea Bastian ini di misi 4 race terakhir. Tapi lihat aja, dan sekarang guys 2 tikungan terakhir, 1 tikungan lagi, tikungan 17 menuju lurusan utama, dan langsung saja sembari berselebrasi kita meraih posisi pertama dan menyentuh finish line di Mandalika GP. Luar biasa. Ini hari Minggu atau akhir pekan yang sangat manis banget bagi Yamaha, karena pembalapnya yang berasal dari Indonesia akhirnya membuat sebuah gebrakan, meraih seluruh kemenangan, baik itu sesi kualifikasi, sprint, dan juga main race-nya juga. Surasep menyabet semua dengan meraih posisi pertama. Luar biasa sekali. Jorge Martin finish di urutan ketiga, dan Enea Bastian ini finish di posisi ke-11 meskipun dia sempat tadi mengalami sebuah insiden, dan Jack Miller menjadi satu-satunya riders yang out of the race di race kali ini. Johan Zarco Taka di posisi 20 dan juga ke-21. Dan let's go di klasemen rider. Apakah Surasep? Dan ternyata kita masih belum bisa menggeser Enea Bastian ini, karena kita butuh 2 poin lagi untuk menggeser Enea demi posisi kedua, yang berarti misi kita mengalahkan Enea di 4 race terakhir hingga seri Mandalika itu gagal kita laksanakan atau gagal kita penuhi. Itu merupakan target dari MotoGP yang diberikan untuk Asep Surasep. Tapi so far tidak mengapa, kita udah senang banget karena udah bisa kembali bersaing lagi dan bisa ngerebut posisi pertama untuk yang ketiga kalinya di musim ini bersama Yamaha atau dengan bersama YZR-M1. Ya, semoga jadi next race penampilan Asep bisa kembali bangkit dan kembali seperti ini, karena kita kalau misalkan bisa meraih kemenangan terus, bukan tidak mungkin gelar juara dunia akan bisa berada di tangan dari Asep Surasep. Pokoknya kita besok bakal lebih beringas lagi dan bisa meraih kemenangan. Oke, akhirnya klasemen tim kita menggeser Grace ini untuk posisi ketiga. Luar biasa banget. Jadi oke semua, kalau gitu masih nonton, dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye, dan ciao guys. Sampai jumpa. Sampai ketemu di video pasti bakal lebih seru lagi di balapan-balapan berikutnya. Sampai jumpa.